Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai dampak teknologi informasi. Perkembangan teknologi membawa manfaat yang sangat banyak bagi kemajuan kehidupan manusia. Zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Dulu, segala macam kegiatan manusia dikerjakan oleh mereka sendiri. Namun sekarang digantikan oleh perangkat mesin otomatis. Kedudukan pekerjaan manusia perlahan bergeser dengan adanya sistem komputer. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan banyak kemudahan dan sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, memungkinkan juga digunakan untuk hal yang negatif. Dampak positif perkembangan teknologi. Yang pertama dalam bidang ekonomi dan industri. Perkembangan teknologi memiliki dampak positif dalam bidang ekonomi dan industri. Kemudahan bertransaksi dan melakukan kegiatan semakin dirasakan oleh masyarakat. Beberapa dampak positif antara lain. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Ini dibuktikan dengan industri e-commerce itu berjalan dengan sangat baik. Berkembang juga dengan luar biasa baik. Kemajuan teknologi meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri. Lalu munculnya teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi. Ini contohnya ketika kita belanja online. Lalu persaingan dalam dunia kerja menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Bidang informasi dan komunikasi. Informasi yang mudah didapat merupakan dampak positif dari perkembangan teknologi. Dampak positif lainnya antara lain lebih cepat mendapatkan informasi dari manapun melalui internet. Sekarang manusia di bumi itu over information. Jadi informasi yang didapatkan itu banyak sekali. Kita harus pintar-pintar untuk menyaringnya, mana informasi yang berguna, mana informasi sampah atau hoax. Lalu lebih mudah melakukan komunikasi dengan orang yang jauh melalui handphone. Ini contohnya kondisi COVID seperti sekarang. Anda komunikasi dengan saudara yang jauh bisa melalui video call. Lalu kita mendapat informasi layanan bank dengan sangat mudah, salah satunya melalui mesin ATM. Tidak hanya dengan ATM, sudah berkembang menjadi internet banking, SMS banking, phone banking, dan segala macam. Lalu bidang sosial dan budaya. Perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap bidang sosial budaya. Yang pertama, budaya Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat luas. Yang terakhir kemarin ketika ada lagu yang dibawakan oleh Weird Genius, itu sampai ada billboardnya di New York. Itu mereka semakin mengenal budaya Indonesia, judulnya Lati. Lalu hubungan sosial masyarakat dapat terjalin di mana saja dan kapan saja. Masyarakat dapat mempelajari budaya dan tradisi daerah lain tanpa harus mengunjungi daerah yang bersangkutan. Terbukanya kesempatan pelaku industri rumah tangga untuk memperluas pasar penjualan benda kerajinan tradisional. Lalu dalam bidang pendidikan, perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap bidang pendidikan. Berikut merupakan dampak teknologi terhadap bidang pendidikan. Yang pertama, adanya media elektronik sebagai sumber ilmu di pusat pendidikan. Dampaknya adalah guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, tetapi muncul sumber belajar baru yang memungkinkan siswa dapat memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Ini akhirnya muncul web pembelajaran, ada ruang guru, Kuiper, segala macam.
Sistem pembelajaran tidak harus selalu melalui tatap muka. Ini seperti yang kita lakukan sekarang, tidak harus selalu dengan tatap muka karena belum memungkinkan kita bertemu di ruang kelas. Lalu untuk bidang kesehatan, adanya penyedia layanan konsultasi dokter online. Kalau di Play Store Anda cari ada Halo Dokter, itu salah satu contohnya. Adanya obat-obat yang semakin berkembang kualitasnya dan dapat dipesan melalui apotek online. Lalu berkembangnya keahlian dalam bidang operasi plastik, ditemukan alat pengolah sampah sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia. Dampak negatif perkembangan teknologi. Yang pertama, bidang ekonomi dan industri. Adanya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka ini menjadi tantangan Anda semua. Besok di kemudian hari, pesaing Anda dalam bekerja tidak hanya warga masyarakat Indonesia, tetapi sudah warga masyarakat dunia, karena Anda tergabung dalam masyarakat global. Sehingga jika Anda tidak memiliki kualifikasi yang baik, bisa dipastikan akan kesulitan bersaing mendapatkan lapangan pekerjaan. Lalu menimbulkan sifat konsumtif. Ini sifat konsumtif ini akan sangat kelihatan ketika tanggal-tanggal cantik yang ada di Indonesia, karena biasanya ada hari belanja online nasional. Ada 12.12, ada 11.11, ada 10.10, ada 9.9. Jadi tiap bulan itu online store mereka melakukan kampanye yang sangat masif kepada masyarakat agar mereka mau belanja di tanggal-tanggal cantik itu. Lalu bidang informasi dan komunikasi. Munculnya kejahatan di dunia informasi dan komunikasi yang harus kita waspadai. Ini menggunakan informasi dan situs tertentu yang terdapat di internet untuk tujuan yang tidak baik, menimbulkan kecemasan teknologi. Ini yang terakhir kemarin ada serangan ransomware. Kalau Anda masih ingat, ransomware itu adalah virus yang membuat file-file yang ada di internet semuanya terenkripsi atau terkunci. Lalu beredarnya hoak atau berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini banyak sekali, maka yang paling sering adalah hoak-hoak yang disebarkan melalui grup-grup WhatsApp. Anda kalau menerima informasi di WA, yang pertama harus Anda cerna adalah apakah informasi yang Anda dapatkan itu baik. Lalu yang kedua, apakah informasi ini sudah Anda pahami? Yang ketiga, apakah informasi ini bisa dipastikan benar? Nah, kalau 3 komponen itu terpenuhi, baru Anda bisa share. Kalau berita yang Anda dapatkan itu bukan berita yang baik, lalu Anda juga tidak dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya, lalu kira-kira itu juga belum Anda pahami dan tidak ada gunanya juga kalau di-share, itu ya nggak usah di-share lagi. Itu kita pintar-pintar untuk menghentikan hoak. Lalu bidang sosial dan budaya. Dampak negatifnya, terjadi kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan remaja. Ini sangat kelihatan sebagai contoh. Siswa jika datang ke sekolah harus menggunakan pakaian yang sopan. Pakaian yang sopan dan menggunakan alas kaki, sepatu. Tidak harus Anda menggunakan seragam kondisi sekarang, tetapi gunakan pakaian yang sopan. Yang kedua, terkait dengan cara komunikasi Anda dalam menghubungi Bapak Ibu guru. Yang pertama, pastikan Anda tahu waktu dulu kalau menghubungi Bapak Ibu guru. Yang kedua, Anda ucapkan salam.
Assalamualaikum atau selamat siang, selamat sore. Lalu yang ketiga, kenalkan diri Anda. Siapa Anda? Oh, nama saya Arya, saya kelas 7A, nomor absen 2. Lalu Anda sampaikan terkait dengan keperluan Anda. Misal Anda akan menanyakan, apakah Pak Pram dapat menerangkan lagi kaitannya dengan penggunaan teknologi atau perkembangan teknologi informasi. Nah, terus jangan lupa ucapkan terima kasih. Ini contoh-contoh tindakan yang bisa Anda lakukan. Lalu ada kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong. Terjadi pola interaksi manusia yang berubah. Nah, sebagai contoh, kalau ketika sebelum COVID itu Anda punya kegiatan untuk berkumpul dengan teman-teman Anda, yang terjadi adalah semua anak-anak itu sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Jadi acaranya ngumpul, tetapi acara ngumpul untuk lihat gadget masing-masing, bukan malah ngobrol dan berinteraksi antar manusia, interaksinya antara manusia dengan mesin. Terus ada pelanggaran hak cipta. Lalu dampak negatif berikutnya dalam bidang pendidikan. Nah, contoh terjadi penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Lalu anak kecanduan bermain dengan gadget sehingga kurang bersosialisasi serta malas belajar. Lalu kerahasiaan alat tes ujian semakin terancam dan soal tes akan mudah sekali bocor melalui internet. Lalu dalam bidang kesehatan mata menurun akibat terlalu lama di depan layar komputer atau gadget, efek radiasi yang ditimbulkan, lalu efek ketergantungan itu juga muncul. Nah, baik dari banyak hal yang sudah saya sampaikan, nanti silahkan Anda cerna apa yang sudah saya sampaikan, dan hal-hal yang negatif bisa Anda hindari sehingga Anda menjadi siswa yang lebih baik lagi. Baik, begitu. Terima kasih. Selamat pagi.